Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Alivia Eksa, NIM 202101080015. Sini saya akan membacakan materi pertama, yaitu perkembangan kurikulum SMA dari masa ke masa. Kurikulum 1947 dapat dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan Belanda. Kurikulum ini memuat dua hal pokok, yaitu daftar mata pelajaran dan jam pelajaran. Yang dengan garis-garis besar pelajaran pada kurikulum ini yang diutamakan ada pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan olahraga. Kurikulum 1952 diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Ciri dari kurikulum ini yaitu setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari, dan demikian sekolah dapat menghasilkan lulusan yang siap mengarungi kehidupan sebenarnya. Ketiga, kurikulum 1964, sistem pendidikan pada masa ini dikenal dengan sistem Pancawardhana atau sistem 5 aspek perkembangan, yaitu perkembangan moral, intelijensia, emosional, keterampilan, dan perkembangan jasmania. 4. Kurikulum 1968, kurikulum ini bertujuan pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik yang kuat dan sehat. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional. Zaman ini dikenal istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci lagi, petunjuk umum, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan pengajar, dan evaluasi. Kurikulum 1984 yaitu adanya perubahan dalam perangkat mata pelajaran inti. Penambahan mata pelajaran pilihan yang sesuai dengan jurusan masing-masing merupakan program jurusan terdapat jurusan SMA yaitu IPA, IPS, Bahasa Indonesia. Maka ada kurikulum 1984 jurusan dan program A-B. Program A terdiri dari A1 penekanan pada pelajaran fisika, A2 biologi, A3 ekonomi, A4 bahasa dan budaya, B penekanan keterampilan dan kejuruan. 7. Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurna kurikulum 1984. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem catur bulan. Dengan sistem catur bulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap, diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak. 8. Kurikulum 2004 disebut dengan sebagai kurikulum KBK. Kurikulum ini menitik beratkan pada pengembangan kemampuan melakukan kompetensi, tugas-tugas dengan standar performasi tertentu sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. 9. Kurikulum 2006 dikenal dengan kurikulum KTSB. Perbedaan yang menonjol dengan KBK terletak pada kewenangan dan penyusunannya, yaitu mengacu pada desentralisasi sistem pendidikan. Pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dituntut untuk mampu mengembangkan dan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. 10. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang dirancang baik dalam bentuk dokumen, proses maupun penilaian, didasarkan pada pencapaian tujuan, konten dan bahan pelajaran serta penyelenggaraan pelajaran yang didasarkan pada standar kompetensi lulusan. Kurikulum tersebut 2013 ini lebih ditekankan pada kompetensi dengan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Perbandingan kurikulum perjalanan tahun sebelumnya. Kurikulum 2013 dan KTSB memiliki perbedaan seperti KTSB, mata pelajaran yang dirancang untuk berdiri sendiri dan memiliki kompetensi dasar sendiri. Sedangkan kurikulum 2013, mata pelajaran yang dirancang terkait dengan yang lain dan memiliki kompetensi dasar yang dimiliki oleh kompetensi inti setiap kelas. Selain itu, perbedaan lain terlihat pada kurikulum KTSB siswa SMA ada penjurusan sejak kelas 11, sedangkan pada kurikulum 2013 siswa SMA tidak ada penjurusan SMA. Ada mata pelajaran wajib, peminatan, antar minat, dan pendalaman minat. Sekian dari saya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoiriah Yuli Amartia dengan NIM 202101080017. Di sini saya akan membahas tentang menganalisis asas-asas yang diterapkan dari masa ke masa. 1. Asas filsafat. Dalam asas ini mengandung nilai-nilai atau cita-cita masyarakat. 2. Asas psikologis. Asas psikologis berhubungan dengan bagaimana perkembangan kurikulum bagi peserta didik berdasarkan dari segi perkembangan peserta didik. 3. Asas sosiologis. Dalam pengembangan kurikulum hendaknya memperhatikan keadaan lingkungan, bahwasanya peserta didik hidup di dalam masyarakat. Karena itu, peserta didik harus memenuhi tugas-tugasnya yang harus dilakukannya dengan penuh tanggung jawab, baik ketika peserta didik masih sebagai anak-anak maupun ketika peserta didik sudah dewasa. 4. Asas organisator berkenan dengan bahan pelajaran yang akan disajikan. Ada yang berbentuk mata pelajaran terpisah-pisah ataukah diusahakan adanya hubungan antara pelajaran yang diberikan, seperti Broadfield. 5. Asas perkembangan ilmu dan teknologi. Jika kita bandingkan dengan negara tetangga, negara kita masih tertinggal. Sebagai contoh, negara Indonesia masih tertinggal jika kita bandingkan dengan negara Singapura yang dikategorikan sebagai negara maju di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, dalam pengembangan kurikulum perlu mengkaji kebutuhan masyarakat, bukan hanya berpatokan kepada nilai-nilai, akan tetapi juga asas perkembangan dan teknologi ini perlu dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan pengembangan terhadap kurikulum. D. Menganalisis model perkembangan kurikulum. 1. The administrative atau landscape model atau model administrasi. Model administrasi merupakan model pengembangan kurikulum paling lama yang sering juga disebut sebagai model garis dan staf. 2. The grassroots model atau model grassroots. Model ini merupakan lawan dari model sebelumnya. Model ini dikenal juga sebagai model desentralisasi, karena inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum bukan berasal dari atas, melainkan dari bawah, yaitu guru dan sekolah. 3. Tabas inverted model atau model terbalik. Secara umum, model kurikulum dikembangkan secara deduktif, tetapi kurikulum yang dikembangkan oleh Taba menggunakan cara pengembangan induktif. Oleh karena itu, dinamakan model terbalik. 4. The Systematic Action Research Model atau model pemecahan masalah. Model ini dikenal juga dengan nama Action Research Model. Dari sisi proses, kurikulum model ini sudah melibatkan seluruh komponen pendidikan yang meliputi siswa, orang tua, guru, serta sistem sekolah. 5. The Demonstration Model atau model demonstrasi. Model demonstrasi pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru atau sekelompok guru yang bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Model ini umumnya berskala kecil, hanya mencakup satu atau beberapa sekolah, satu komponen kurikulum, atau mencakup keseluruhan komponen kurikulum. 6. Buchem System Model atau model Buchem. Pengembangan kurikulum dengan menggunakan metode Buchem memiliki 5 bagian pembuat keputusan. 7. Rogers Interpersonal Relation Model atau model Rogers. Carl Rogers adalah seorang ahli psikologi yang berpandangan bahwa manusia dalam proses perubahan mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri. Berdasarkan pandangan tentang manusia, maka Rogers mengemukakan model pengembangan kurikulum yang disebut dengan model relasi interpersonal Rogers. 8. Emerging Technical Models. Perkembangan bidang teknologi dan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai efisiensi dan efektivitas dalam bisnis juga mempengaruhi perkembangan model kurikulum. Guru yang bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Model ini umumnya berskala kecil, hanya mencakup satu atau beberapa sekolah, satu komponen kurikulum, atau mencakup keseluruhan komponen kurikulum. 6. Buchem System Model atau model Buchem. Pengembangan kurikulum dengan menggunakan metode Buchem memiliki 5 bagian pembuat keputusan. 7. Rogers Interpersonal Relation Model atau model Rogers. Carl Rogers adalah seorang ahli psikologi yang berpandangan bahwa manusia dalam proses perubahan mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri. Berdasarkan pandangan tentang manusia, maka Rogers mengemukakan model pengembangan kurikulum yang disebut dengan model relasi interpersonal Rogers. 8. Emerging Technical Models. Perkembangan bidang teknologi dan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai efisiensi dan efektivitas dalam bisnis juga mempengaruhi perkembangan model kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizkiatul Nikmah dengan nomor induk mahasiswa 202101080016
Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip perkembangan kurikulum. Yang pertama, prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan pusat dan arah semua kegiatan pendidikan, sehingga perumusan komponen pendidikan harus selalu mengacu pada tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. 2. Prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Dalam perencanaan kurikulum perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu perlunya penjabaran tujuan pendidikan ke dalam bentuk perbuatan, hasil belajar yang khusus dan sederhana. Isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan, dan unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. 3. Berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Pemilihan proses belajar mengajar hendaknya mempertimbangkan beberapa hal, yaitu apakah metode yang digunakan cocok serta perlunya kegiatan belajar yang menekankan learning by doing, bukan hanya learning by saying and counting. 4. Prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Proses belajar mengajar perlu didukung oleh penggunaan media dan alat-alat bantu pengajaran yang tepat. Prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan kegiatan penilaian meliputi kegiatan penyusunan alat penilaian harus mengikuti beberapa prosedur, mulai dari perumusan tujuan umum, menguraikan dalam bentuk tingkah laku siswa yang dapat diamati, menghubungkan dengan bahan pelajaran, dan menuliskan butir-butir tes. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan kurikulum dari masa ke masa. Yang pertama, kurikulum rencana pelajaran mulai dari tahun 1947 sampai 1968. Kelebihannya yaitu materi pembelajaran pada tingkat bawah mempunyai kolerasi dengan kurikulum sekolah tujuan. Fokusnya pada pengembangan agar peserta didik memiliki daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Kekurangannya yaitu pengembangannya karena pengaruh perbuatan politik dari Orde Lama ke Orde Baru. Muatan materi pembelajaran bersifat teoris dan mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Metode pembelajaran sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pendidikan dan psikologi. 2. Kurikulum berorientasi pencapaian tujuan mulai dari 1974 sampai 1994. Kelebihannya, pendekatan pengajaran berpusat pada anak didik melalui cara pembelajaran siswa aktif atau CBSA. Materi pembelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral, menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Kekurangannya yaitu masih bersifat populis. Beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi atau substansi setiap mata pembelajaran. Materi pembelajaran dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat pengembangan berpikir siswa dan kurang bermakna.